Ashabul hadis itu tidak menyelewengkan ucapan Allah dan Rasul maupun ucapan siapapun an mawadhi'ihi, dari dari untuk apa kalam itu diletakkan. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Ini penegasan dari tadi. Ya, ketika menetapkan Allah Azza wa Jalla punya sifat berdasarkan apa yang ada di Quran dan Sunnah, mereka tidak menjadikan sifat Allah itu diserupakan dengan sifat makhluk. Dan memang sangat berbeda. Yang satu sifat-sifat yang sempurna, yang lain sifat-sifat yang punya kekurangan. Fayaquluna innahu khalaqa Adama biyadaihi kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, ini contoh praktik bagaimana beliau menetapkan sifat Allah berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat pertama yang beliau sebutkan adalah sifat yang belakangan hari banyak diingkari oleh selain ahlul hadis, yaitu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Masih ditetapkan oleh sebagian kalangan mutakallimin seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Mujahid, Al-Baqillani, ya, dan sebagian generasi mutaqaddimi al-Asy'ariyah semuanya menetapkan sifat yadain. Dan itu diakui sendiri oleh mutakallimin belakangan. Ar-Razi misalnya dalam Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin menyatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat yadain, berbeda dengan sebagian kalangan mutakallimin lainnya. Ya. Tapi kalau ahlul hadis, hal semacam itu sama sekali tidak menjadi keraguan dan tidak menjadi ikhtilaf di antara ahlul hadis. Ya. Dan menetapkannya berdasarkan antara firman Allah, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dua tangan. Dalam hadis-hadis Rasulullah semakin banyak penjelasan mengenai dua tangan Allah Azza wa Jalla ini. Misalnya ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada Adam alaihissalam untuk memilih apakah yang ada ditampakkan oleh tangan Allah yang kanan ataukah oleh tangan Allah yang satunya. Apa kata beliau? Ikhtartu yamina rabbi wa kilta yadai rabbi yaminun mubarakah. Aku memilih apa yang ditampakkan oleh tangan kanan Tuhanku. Berarti beliau menetapkan dua tangan, yang satunya disebut tangan kanan. Tapi yang satunya jangan sampai disebut sebagai shimal, karena shimal itu kurang bagus maknanya. Yamin itu artinya kanan dan artinya adalah mubarak. Tapi kalau shimal itu artinya lawan dari kanan, tapi juga mengandung konotasi yang kurang bagus. Karena itu boleh menambahkan wakilta yadai rabbi yaminun, tapi yamin dalam arti mubarakah. Dari dua-duanya itu mubarakah. Tapi salah satunya lebih khas disebut sebagai tangan kanan atau yaminur rabbi. Dan itu menunjukkan tangan Allah ada dua. Dan tangan dua ini tangan yang sempurna. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Siapa manusia yang dengan bebas bisa berinfak? Tidak ada. Sama sekali tidak serupa. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Konon menurut para mufassir itu hanya dengan satu tangan. Jadi dengan satu tangan saja Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menggenggam langit dan akan menggenggam bumi dan menggulung langit. Siapa manusia yang mampu dengan tangannya menggulung bumi dan menggenggam langit? Sama sekali tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada keserupaan antara sifat Allah dengan sifat para makhluk dalam hal perbandingan antara tangan Allah dengan tangan makhluk mengenai kesempurnaannya ini. Wala yuharrifuna. Nah, ini penting. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Ashabul hadis itu tidak menyelewengkan ucapan Allah dan Rasul maupun ucapan siapapun an mawadhi'ihi, dari dari untuk apa kalam itu diletakkan, dari makna yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam kalam itu. Dengan cara apa? Misalnya bihamlil yadaini 'ala ni'matain. Ya, boleh menyebutkan di sini tahrif. Tidak menggunakan istilah ta'wil. Karena sebetulnya istilah ta'wil itu istilah yang bagus. Ada di dalam Al-Qur'an. Ahsana ta'wila itu sesuatu yang bagus. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan mengetahui ta'wilnya selain Allah. Ta'wil di sini maksudnya adalah perwujudan.
tidak mengetahui perwujudan atau bahasa kita kaifiyahnya selain Allah. Itulah makna takwil yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian takwil juga bisa bermakna memahami ya, perkataan Allah sesuai dengan yang dimaksud. Makanya doa Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla untuk Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Takwil di sini artinya mengetahui ya, makna atau mengetahui nantinya perwujudan dari kalam Allah Azza wa Jalla. Bukan artinya tahrif. Tidak mungkin Rasulullah berdoa agar Ibnu Abbas mentahrif. Tapi justru tafaqquh, mendalami, lalu setelah mendalami mengetahui makna dari kalam-kalam Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau di sini menggunakan kata wa yuharrifuna al-kalimah am-mawadhi'i. Jadi memaknai yadain sebagai ni'matain itu adalah bentuk tahrif. Tahrif al-mu'tazilati wal jahmiyah. Nah, kata beliau. Pelakunya beliau sebutkan antara Mu'tazilah dan Jahmiyah, ahlakahumullah, doa untuk mereka. Wala, yang kedua. Jadi pertama bila tahrif, ya. Yang kedua wala yukayyifunaha bikaifin. Tidak mentakyif. Misalnya mengatakan tangannya itu ada darah dan dagingnya. Naudzubillah. Ya. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada penjelasan tambahan, maka penjelasan tambahan itu juga kita tetapkan berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan dari pandangan kita.